Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atammanil akmalani ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wal 'amalin shalih wa an yufaqqihana fid din wa an yashrah lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Faqad qala Allah jalla fi 'ula, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala laqad kana fi qasasihim 'ibrah li ulil albab. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali setelah sekitar 2 bulan kita tidak bersua, tidak berjumpa karena Idul Fitri kemarin, kemudian juga Ramadan. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, pada sore hari ini Allah berikan kita kemudahan untuk bisa duduk bermajelis, bertatap muka kembali dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada halangan satu apapun di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yang semoga para malaikatnya menaungi kita, semoga Allah Subhanahu wa taala membanggakan kita di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia, dan semoga Allah turunkan ketenangan, ketentraman, kedamaian di dalam hati-hati kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita membahas tentang sirah nabawi, hikmah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Hamzah amun Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Kira-kira masih ingat nama betul? Betul. Baik, juga kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya bahwasannya terjadi hijrah yang pertama kali. Hijrahnya para sahabat yang pertama kali bukan ke Madinah, tapi kemana Pak? Ke Habasyah, ke negeri Ethiopia kalau sekarang, dipimpin oleh Raja Najasyi. Baik. Pada kesempatan kali ini pembahasan kita fokus kepada kembalinya para sahabat dari negeri Habasyah, juga sahifah pemboikotan, juga Amul Huzn ataupun hari-hari tahun-tahun kesedihan. Baik, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham juga disebutkan di kitab Rahiq Al-Maktum di halaman yang ke-79. Di sini disebutkan Audatul Muhajiratil Habasyah lamma balaghahum Islama ahli Makkah. Kembalinya para sahabat yang hijrah ke Habasyah ketika mereka mendengar berita bahwasannya penduduk Mekah sudah masuk Islam. Kejadiannya seperti apa? Orang-orang yang namanya merantau itu pasti kangen dengan negeri di mana dia dilahirkan. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, dia pengen sekali kembali ke tempat dia asal. Sebagaimana para sahabat yang hijrah ke Habasyah, kecintaan terhadap negerinya sangat besar sekali, dan mereka sudah lama hijrah di Ethiopia. Namanya hijrah itu gak enak. Pergi kemudian menetap di satu tempat yang baru, di lingkungan yang baru, harus beradaptasi dengan kondisi keadaan tidak enak. Paling enak tempat kembali adalah rumah di mana kita dilahirkan. Ketika para sahabat yang hijrah ke Habasyah ini mendengar Islamnya orang-orang penduduk Mekah, kisahnya adalah ketika Rasulullah SAW turun kepadanya surat An-Najm ayat ke-33 sampai ayat ke-62, turun dalam satu waktu. Ayat yang tadi saya baca di sholat maghrib itu adalah ayat yang ternyata yang dikiranya para sahabat itu kaum penduduk Makkah masuk Islam semuanya, ternyata tidak. Ayatnya berbunyi seperti ini: Afara'aital ladzina
wa aqda a'indahu 'ilmul ghaibi fa huwa yara am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi wafa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura sampai fasjudu lillahi wahdahu. Apa ma'aita alladhi tawalla? Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran, yaitu orang-orang musyrik Quraisy, dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan lalu menahan sisanya? Mereka orang-orang musyrik itu pelit, memberikan sedikit dan menahan sisanya. Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib sehingga dia dapat melihatnya? Apakah belum diberitahu kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang menyempurnakan janji, yaitu bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Di dalam Islam pun ada kaidah orang yang berdosa tidak dipikul dosanya oleh orang lain. Maknanya ini, kalau di pergaulan atau di warung-warung kopi lagi minum khamar, kemudian ada seorang yang nggak mau minum khamar, sudah minum khamar, tak tanggung dosanya nanti di akhirat, itu tidak ada. Sudah zina nanti tak tanggung dosanya, itu tidak ada. Sejak zamannya Nabi, sejak syariatnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kaidah ataupun syarat itu tetap Allah taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain. Walaupun dia di dunia nanti saya bersumpah, nanti kalau di akhirat kamu dihakimi, saya nanggung dosanya, tetap tidak bisa. Walaupun dia bersumpah. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasannya manusia hanya memperoleh apa yang telah dia usahakan. Yang dia amalkan di dunia nanti dia panen di akhirat. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang bisa tertawa dan menangis. Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari mani apabila dipancarkan. Dan sesungguhnya dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, yaitu kebangkitan setelah mati. Dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Ya, ada di dalam penggalan ayat ini, dialah Allah yang membuat kalian tertawa dan menangis, yang menghidupkan, mematikan, yang menciptakan pasangan antara laki-laki dan perempuan, yang menciptakan manusia dari air mani. Kemudian di ayat yang terakhir, wa annahu huwa aghna wa aqna, dan dialah Allah yang membuat kalian kaya harusnya dan membuat kalian miskin. Tidak memberi. Tapi di sini tidak dikatakan wa annahu huwa aghna wa aqna. Allah mengatakan dan dialah Allah yang menjadikan kamu kaya dan menjadikan kamu berkecukupan. Maknanya orang miskin pun kalau mau merasa cukup, mereka itu adalah orang yang cukup. Orang kaya tapi tidak bisa merasa cukup, maka dia bukan orang yang kaya. Wa annahu huwa rabbus syi'ra, dan sesungguhnya dialah Allah yang memiliki bintang syi'ra, bintang yang disembah oleh orang Quraisy, orang musyrik Quraisy. Mereka meyakini bintang tersebut bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak bala ataupun madarat. Wa annahu ahlaka 'adanil ula, dan sesungguhnya dialah yang telah membinasakan kaum 'ad dahulu kala. Wa Thamud fama abqa, dan kaum Samud tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup, semua yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pembangkangannya. Wa qaum Nuh min qabl, dan juga kaumnya Nabi Nuh sebelum itu, sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, tapi yang menjawab dakwahnya tidak sampai 100 orang. Wal mu'tadikata ahwa, dan perahara angin telah meluluh lantakkan negeri kaum Lut. Faghasyaha ma ghasya, lalu menimbun negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu lakukan? Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Hadza nadhirun minan nudhuril ula. Inilah Muhammad
salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu. Nabi Muhammad itu bukan orang baru. Pernah datang kepada kaum Nabi, kepada Ad, kepada kaum Samud, Nabi Syuaib, datang kepada Fir'aun, Nabi Musa, datang kepada Nuh, Nabi Ibrahim, datang kepada fulan Nabi fulan, datang kepada fulan Nabi fulan. Nabi Muhammad ini bukan orang baru. Dia adalah nabi yang dulu pernah datang kepada kaum-kaum sebelumnya. Azifatil azifah. Bedanya yang dekat, Nabi Muhammad ini diutus yang dekat, yaitu maksudnya hari kiamat telah semakin mendekat. Tanda kiamat itu ada 3. Sebagaimana yang dikatakan Nabi, yaitu lahirnya Nabi Muhammad itu sudah tanda kiamat. Kemudian diutusnya Nabi Muhammad di umur 40 tahun itu juga tanda kiamat. Dan meninggalnya, wafatnya Nabi Muhammad itu juga tanda kiamat. Makanya Allah mengatakan azifatil azifah. Muhammad itu adalah nabi terakhir, nabi akhir zaman yang tidak ada nabi setelahnya. Laisa laha min dunillahi kasyifah. Tidak ada yang dapat mengungkapkan terjadinya hari kiamat selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Apa min hadzal hadis ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun, sehingga kalian banyak tertawa dan tidak menangis, wahai orang-orang musyrik Quraisy. Wa antum samidun, sedang kamu lengah lalai dalam dunia. Fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Di akhir surat An-Najm itu ada tanda Ka'bah. Tanda ini seperti satar biasanya, kalau di Masjid Namira dipakai satar biasanya. Tanda itu ayat kalau dibaca maka disunahkan untuk sujud sajdah. Orang Quraisy ketika Nabi Muhammad diturunkan ayat ini oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad baca di depan Ka'bah dan didengarkan oleh orang musyrik Quraisy, di akhir ayat Rasul membaca fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kepada Allah dan sembahlah Allah. Orang-orang Quraisy secara naluri tabiat mereka ikut sujud semuanya tanpa terkecuali. Kecuali satu orang, dia tidak sujud karena sudah sepuh. Dalam riwayat lain bukan karena sepuh, tapi karena dia rasa egonya lebih tinggi daripada rasa tabiat nalurinya. Mana mungkin saya meletakkan jabah dahi saya di bawah pantat saya, kata dia. Maka dia ambil tanah, kemudian dia letakkan tanah itu di dahinya. Riwayat pertama katakan kalau dia sudah sepuh nggak bisa sujud. Riwayat yang kedua mengatakan karena egonya yang luar biasa. Tapi semua orang yang hadir di Ka'bah mendengarkan ayat yang dibaca Nabi ini, orang kafir, orang Quraisy, orang musyrik, mereka ikut sujud semuanya. Sehingga kabar ini tersiar, terdengar oleh kaum muslimin, para sahabat yang hijrah di Habasyah, kemudian menyangka kaum muslim, orang-orang Quraisy, ahlu Makkah, mereka sudah masuk Islam semuanya. Kenapa? Kita lihat mereka pada sujud makmum di belakangnya Muhammad ketika membaca satu ayat. Alhamdulillah, ayo kalau gitu kita pulang kembali ke Makkah. Nah, ternyata ketika sampai Makkah yang terjadi adalah sama keadaannya masih. Mereka masih kufur, mereka masih menyembah berhala, mereka masih menzalimi kaum muslimin yang lemah, mereka masih makar untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Ada sekitar 33 para sahabat yang pulang dari Habasyah ke Makkah. Dan ternyata ketika mendengar kabar, ternyata bukan kabarnya, ternyata kabarnya benar kalau orang-orang Quraisy sujud, benar. Tapi sujud mereka itu karena tabiat naluri. Mukjizatnya Nabi Muhammad itu ada Al-Quran. Al-Quran itu Allah SWT turunkan untuk melawan sesuatu yang paling viral, sesuatu yang paling menurut umat waktu itu paling top, yaitu syair. Orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik kalau mendengar syair, mereka bisa tertawa, menghayati, mendalami sampai tidak sadar. Al-Quran ini Allah SWT turunkan untuk melawan itu, menjadi mukjizat, untuk melemahkan syair yang biasa mereka alu-alukan, yang biasa mereka agung-agungkan.
Dan terbukti ketika Nabi Muhammad membaca Al-Quran sampai ayat perintah fasjudu lillahi wa'budu, mereka ikut hanyut sujud kepada Allah SWT. Tapi setelah itu sadar kembali, kenapa saya sujud? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini sepenggal kisah. Akhirnya bagaimana para sahabat yang kembali ke Makkah? Apakah kemudian dia tetap masuk Makkah atau kembali ke Habasyah lagi ketika mendapati ternyata tidak sebagaimana yang ada? Ternyata ahlu Makkah tetap dalam kemusyrikannya. Mereka tetap masuk ke Makkah tapi dengan perjaminan, dengan jaminan. Ada Utsman ibn Mad'un ibn Habib al-Jumahi masuk ke Makkah dengan jaminannya Walid bin Mughirah, orang musyrik. Bapaknya Khalid bin Walid. Nah, ini Khalid bin Walid, bapaknya Walid bin Mughirah, orang musyrik, mati dalam kemusyrikan. Disebutkan dalam surat Al-Muddathir. Nah, kemudian Abu Salamah bin Abdul Asad bin Hilal bin Abdullah bin Amr bin Mahzum dakhala bi jiwari min Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ada Abu Salamah yang masuk dengan jaminannya Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW, dan banyak lagi para sahabat yang masuk ke Makkah dengan jaminan. Mereka punya kebiasaan kalau orang yang sudah dijamin itu nggak boleh diganggu, walaupun itu musuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian bab yang setelahnya adalah bab tentang pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bab ini mengingatkan tentang apa yang sedang terjadi hari ini di Palestina. Bagaimana saudara-saudara kita sama juga diboikot. Ulama mengatakan at-tarikhu yu'idu nafsah. Sirah ataupun kejadian tarikh itu hanya mengulang dirinya saja. Yang terjadi pada zamannya Nabi Adam, yang terjadi pada zamannya Nabi Nuh, yang terjadi pada zamannya Nabi Musa, yang terjadi pada zamannya Nabi Hud, Nabi Syuaib, terjadi pada zamannya Nabi Zakaria, Nabi Isa, semuanya itu hanya mengulang saja. Pernah terjadi, yang terjadi di zamannya Nabi Muhammad, pernah terjadi di zamannya Nabi-Nabi sebelumnya. Oleh karenanya ketika Nabi Muhammad kemudian pulang ke istrinya Khadijah radhiyallahu anha punya paman yang pendeta, kemudian menceritakan tentang apa yang terjadi di Gua Hira. Apakah benar yang terjadi itu kepadamu? Iya, wahai paman. Maka kata beliau, tidak ada, demi Allah, itu adalah namus yang belum pernah datang kepada Nabi Isa, malaikat Jibril itu. Dan tidak ada seseorang yang didatangi oleh malaikat itu kecuali pasti akan diusir dari negerinya. Kata Nabi Muhammad, amukhrijiyahu, apakah orang-orang ini akan mengusirku kelak? Ya, tidak ada yang membawa sepertimu, amanah dakwah sepertimu, kecuali pasti diusir dari negerinya. Dan Nabi Muhammad terbukti diusir. Hari ini kita membahas tentang pemboikotan Bani Hashim, Bani Muttalib, dan Bani Abdi Manaf sebenarnya. Ada 3 bani kabilah di Quraisy yang diboikot oleh orang-orang Quraisy. Dan hari ini yang kita mengaku kita hidup di zaman modern, kita hidup di zaman akhir zaman, kita hidup di zaman yang gak jahiliyah lagi. Ternyata pemboikotan itu masih ada, kezaliman itu masih ada, kejahatan itu masih ada, sama persis apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang Quraisy sudah merasa putus asa dengan dakwahnya Nabi Muhammad setelah masuknya Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Islam tersebar luas cepat sekali di Makkah, di kabilah-kabilah, di pelosok-pelosok. Maka mereka bingung bagaimana mencari langkah untuk menghentikan dakwah ini. Semakin hari kok tambah besar, semakin hari kok tambah jauh dakwahnya, semakin hari kok tambah luar biasa pesannya. Maka datang orang-orang Quraisy kepada Abu Thalib, paman Nabi Muhammad, dengan membawa anak laki-laki yang paling terbaik di negeri Makkah untuk diserahkan kepada Abu Thalib. Abu Thalib, ini kita tukar anak saja sudah. Ini anak terbaik kita. Dia yang paling tampan, dia yang paling pintar, dia yang paling
luar biasa. Silakan diasuh. Tapi serahkan Muhammad kepada kami agar kami bunuh, biar tidak membuat gonjang-ganjing di negeri Mekah. Sudah biar selesai. Pas sama-sama satu-satu. Kata Abu Thalib apa? Celaka kalian. Apakah kalian serahkan anak kalian kepadaku agar aku rawat, sedangkan aku menyerahkan anakku kepada kalian, kemudian kamu bunuh? Ini kolom macam apa ini? Keputusan macam mana apa ini? Orang-orang berakal seperti kalian bisa memutuskan seperti ini? Kata Abu Thalib. Akhirnya pulang, cari cara lain. Cara lainnya apa? Sudah, pakai paksaan, pemboikotan. Kalau kamu wahai Abu Thalib tidak mau menyerahkan keponakanmu Muhammad, maka kami akan memboikot kabilah. Maka ditulis sahifah itu yang menulis adalah Mansur ibn Ikrimah, orang Quraisy, orang musyrik Quraisy. Mansur bin Ikrimah menulis sahifah, menulis perjanjian pemboikotan yang kemudian didoakan oleh Nabi. Penulis sahifah ini tadi tangannya lumpuh dan terbukti tangannya lumpuh. Masyaallah, tangannya meredek. Meredek itu apa? Mungkin kalau sekarang kena penyakit diabetes atau kusta, ya, membusuk meredek. Nah, ditulis itu surat ataupun sahifah pemboikotan bagi Bani Hashim ataupun Bani Muthalib yang tidak mau menyerahkan Muhammad kepada kami, maka silahkan masuk ke Syi'ab Bani Hashim, masuk ke lembahnya Bani Hashim, diboikot di sana, diembargo. Isi dari pemboikotannya adalah tidak boleh jual beli, tidak boleh transaksi mananya, tidak boleh menikahkan anaknya atau dinikahkan, nggak boleh. Tidak boleh berbicara atau berinteraksi dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib, dan mereka diasingkan di Bani Syi'ab Abu Thalib selama 3 tahun. Ini terjadi di tahun ke-7 Ba'dal Bi'sah, ke-7 setelah diutusnya Nabi Muhammad, sampai tahun ke-10 Nabi Muhammad diutus. Sebabnya apa? Sebabnya tujuannya tadi ingin meredupkan cahaya Islam, ingin mematikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apapun mereka lakukan. Dan ini salah satu caranya, yaitu embargo. Keputusan ini ekstrim sekali, yaitu memboikot terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib, juga Bani Abdi Manaf. Boikot itu luar biasa. Kita mungkin pernah merasakan sedikit pemboikotan ketika COVID-19 kemarin, tahun berapa itu, 2020 sampai 2021, terasa benar. Itu kita tidak boikot secara keseluruhan. Kita masih bisa ngobrol dengan teman kita masih bisa jual beli walaupun terbatas, kita masih bisa bepergian walaupun diperhatikan, disemproti sampai kemblok. Kemudian susah diembargo, bahkan di Magetan itu ada satu desa karena warganya terkena COVID, satu desa ditutup, nggak boleh kemana-mana. Itu boikot di Magetan, satu desa masuk TV di Mojokerto ada nama buatan, nggak tahu saya berita. Ada satu warga yang terkena, satu desa diboikot, nggak boleh kemana-mana. Akhirnya nge-live, ngadu di live, ngadu di video. Dan ini yang dirasakan oleh Nabi Muhammad beserta kaumnya. Kaumnya ini Bani Hashim dan Bani Muthalib ini masuk orang yang musyrik sama orang yang muslim. Orang yang muslim masuk ke Syi'ab, ke lembah, orang musyrik pun juga ikut masuk. Nggak tahu apa-apa dia, tapi ikut kena imbas dari dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Maka hari ini kalau kita ikut terkena imbas dari dakwahnya seorang ustadz, seorang dai, biasa lah. Ya, jangankan kita yang muslim, yang musyrik pun zamannya Nabi kena imbasnya dakwah Nabi Muhammad SAW.
Tapi ya, dari semua kabilah satu desa atau dua desa, tiga desa, Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Abdi Manaf, tiga desa ini Muslim, kafir, sama semuanya masuk ke Syiah. Ya. Mereka kompak, gak ada yang absen, satu pun gak ada. Jumlah mereka ribuan, gak ada yang absen satu pun, kecuali siapa? Pamannya Nabi Muhammad, Abu Lahab. Abu Lahab izin, saya gak ikut-ikut masuk ke Syiah. Saya di kelompoknya orang-orang Quraisy yang memusuhi ponakanku sendiri. Makanya ya pas wajar kalau kemudian dia divonis sebelum matinya sudah masuk neraka. Tabat syada Abi Lahab wa tab ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya banyak, usahanya yang luar biasa dalam mengumpulkan dunia tidak bisa menyelamatkan dia dari panasnya api neraka. Apalagi istrinya Hammalah al-Hatab yang membawa api, yang membawa ranting berduri kemudian diletakkan di depan rumahnya lagi. Baik, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya terjadilah sesuatu yang luar biasa, dampak dari pemboikotan. 3 tahun, bukan waktu yang singkat. Kaum muslimin Palestina hari ini sekitar 1,5 tahun terboikot. Itu ada jedanya. Kemarin sempat gencatan senjata, tapi kemudian lanjut lagi pemboikotannya sampai sekarang masih diboikot dan habis-habisan diboikot dan diserang misalnya. Ya. Dan negara-negara lain tidak bisa mengirim apapun. Negara Mesir, negara yang dekat-dekat dengan Palestina, Lebanon, negara Turki tidak bisa mengirimkan bantuan kecuali dengan pesawat kemudian diturunkan pakai parasut. Sama terjadi pada zamannya. Kelaparan, kemudian penderitaan, itu sudah akut sekali. Ya. Hanya untuk sesuap makanan susah sekali mendapatkannya. Akhirnya apa? Para sahabat dan orang-orang musyrik waktu itu makan daun-daunan dan kulit sampai ketika mereka buang hajat yang keluar seperti hajatnya kambing, kotoran kambing, merangkau-merangkau ya. Karena yang dimakan daun, rumput. Sama yang terjadi di Palestina, yang dimakan rumput sekali. Rumput dimasak, tidak ada yang bisa dimasak kecuali mereka masak itu. Anak-anak menangis kelaparan, bahkan meninggal dunia karena lapar. Itu penyiksaan luar biasa. Membunuh pelan-pelan dengan rasa lapar. Dibunuh pelan-pelan. Kalau dibunuh itu atau disembelih mati. Ini enggak, dibunuhnya secara pelan-pelan, dilaparkan. Dan inilah ujian kesabaran yang luar biasa yang dialami oleh para sahabat, juga kaum muslimin yang hari ini. Jangan sampai kita absen untuk mendoakan mereka ataupun memberikan kontribusi berupa apapun itu untuk saudara kita di Palestina. Enggak tanya dulu Pak, enggak usah tanya. Itu kan Hamas ya wis bikinannya Yahudi misalnya, ada Syubar misalnya mengatakan itu. Ya mereka itu salah sendiri enggak mau menyerang. Ya mereka itu salah sendiri menyerang duluan. Mana menyerang duluan? Orang yang punya hati nurani enggak perlu harus beragama Islam dulu untuk membantu mereka. Bahkan orang kafir, orang ateis, orang Amerika, nah itu kalau demo lebih sering daripada kita. Kalau kita demo paling terakhir kemarin di Surabaya, ya, kalau di Jawa Timur kemarin terakhir di Surabaya, belum tentu sebulan sekali. Dan mungkin yang ikut cuma segelintir orang, itu tok orangnya. Kalau di Amerika, ya demo ya beneran demo, walaupun nggak jadi nggak tahu mereka kalau demonya nggak akan didengar. Walaupun apa ini? People power katanya. Hanya orang akan menggulingkan kekuasaan, enggak sampai sekarang ya belum. Tapi itu sedikit usaha, sedikit menunjukkan keberpihakan kemana hati kita ini. Ini ujian kesabaran yang luar biasa. Nah, mungkin jenengan bertanya-tanya, kok mau orang kafir,
orang yang tidak masuk Islam, orang yang tidak ikut Nabi Muhammad kok mau ikut di boikot? Kalau sekarang di Palestina kan jelas mereka mayoritas Muslim, ya, mayoritas Muslim. Ini mayoritasnya yang ikut di boikot Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib ini adalah orang-orang musyrik. Sama sebagaimana orang Quraisy, orang Muslim Quraisy sama, tapi mereka mau solidaritasnya tinggi, gak mau menyerahkan satu dari kabilahnya untuk dibunuh. Dan ini menunjukkan tentang lughatul ta'ayushnya Nabi Muhammad SAW baik sekali. Bahasa bergaul, bahasa bermasyarakatnya Nabi Muhammad baik sekali. Diterima sama orang-orang yang bahkan tidak beriman kepadanya. Ini kenal, ini anak pamanku, ini tonggoku, apik anwongi. Akhlaknya Nabi luar biasa sehingga orang yang musyrik pun terenyuh, ikut terenyuh dan mau apapun konsekuensinya, saya, anak saya, istri saya, solong jeruk lembah, tidak masalah. Yang penting wong ini selamat. Yang penting saya tidak ikut campur dalam kejahatan menyerahkan orang ini, Nabi Muhammad ini, ke orang-orang Quraisy untuk dibunuh. Bahasa bergaulnya Nabi Muhammad luar biasa. Sampai orang musyrik pun membantunya. Dan ini yang terjadi ke Nabi Musa alaihissalam di surat Qasas juz 22. Nabi Musa alaihissalam ketika menjadi buronannya Fir'aun karena tidak sengaja membunuh, ada orang Kipti penduduk Mesir dan orangnya Fir'aun lagi bertengkar kelahi. Nabi Musa datang otomatis membantu penduduk Mesir yang sedang, karena masih satu kabilah dengan Nabi Musa, dipukul, awakas Musa, dipukul, fakodoani, tapi mati saat pukulan, saat teman langsung mati, saking kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa mengangkat satu batu, batu itu biasa diangkat oleh beberapa orang, 3 orang, 5 orang, Nabi Musa sendiri angkat batu, bisa. Dan kuat, saking kuatnya, sekali tonjolan mati ya. Kabin rumah komentarnya promos di saat tonjolan mati lah. Ini Nabi Musa saat tonjolan mati saking kuatnya. Akhirnya apa? Dia merasa bersalah dan langsung beristighfar dan diampuni oleh Allah karena tidak sengaja. Tapi hukum waktu itu, hukumnya Fir'aun, orang yang membunuh berarti ya menebar api permusuhan, harus ditangkap dan harus dikisos. Zamannya Fir'aun apa? Dikisos. Bunuh ya dikisos. Kalau sekarang nyawa kita nggak ada harganya. Jadi modal nanti jam 10 malam, jam 12 pakai usung begal lewat, ngomong ngawur kan nom di SMP, SMA, SMK ngawur-ngawur itu bawa celurit yang panjang, bawa gaji yang panjang, kemudian dibacok. Kalau di daerah Klaten ada yang klitik, apa yang klitik itu? Nyari getih, bawa teknya itu. Ingin nyari getih, kok tujuannya pengen melukai loh. Hari ini nyawa kita nggak ada harganya. Lapor misalnya keluarga kita lapor ke atas kematian kita karena begal di Jerman, anak duitnya berapa orang ya berarti nggak jalan. Zamannya Fir'aun yang membunuh dikisos. Nabi Musa jadi buronan, sempat jadi buronan. Nabi Musa jadi buronnya, maka sudah diputuskan. Siapa ini yang membunuh? Ada anak muda, Musa namanya. Musa yang dulu pernah kita, Musa yang kita rawat ini, iya Musa. Tangkap dia, kita kisos. Itu kan anak angkatmu, orang urus. Angkat anak tetap kita kisos. Maka Nabi Musa takut, ya bagaimana ini caranya? Wajah ar-rajulun min aqsal Madinah yas'akan untuk memisahkan bangsanya Nabi Musa. Dan datanglah seorang laki-laki dari kota menemui Nabi Musa yang sudah sembunyi. Yas'a, berusaha, yas'a itu lari kencang agar kabar dia, agar Nabi Musa ini kabur lebih dulu sebelum tentaranya ataupun polisinya Fir'aun menangkap Nabi Musa. Yas'a, buru-buru. Siapa? Rajul di sini, orang Muslim yang membocorkan kabarnya Fir'aun agar Nabi Musa selamat. Wajah ar-rajulun min aqsal Madinah yas'a. Aqsa, Masjidil Aqsa. Kenapa dinamakan Masjidil Aqsa? Karena masjidnya tempatnya jauh.
Dia laki-laki datang dari jauh lari menemui Nabi Musa untuk membocorkan, ya, kalau Musa wajah rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtulu. Wahai Musa, sesungguhnya pemuka-pemuka kaum Fir'aun dan DPR-nya itu sudah bermusyawarah untuk liyaqtulu, membunuh. Wajah rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtulu fakhruj inni laka minan nasihin. Maka keluar dari negeri ini, dari negeri Mesir ini, keluar dulu, kabur dulu. Inilah kami nasihin. Sungguh aku ini adalah pemberi nasihat yang paling tulus kepadamu. Siapa? Apakah mengikuti Nabi Musa? Nabi Musa waktu itu belum diutus jadi nabi. Bahkan nggak mungkin ada orang yang kemudian sudah menjadi pengikutnya Nabi Musa. Inilah kami nasihin. Aku adalah pemberi nasihat yang paling tulus untuk keluar dari negeri Mesir ini. Kalau enggak kamu akan Nabi Musa ini pintarnya orangnya. Nah, dia tahu kalau Nabi Musa alaihissalam sedang bingung, maka dia berikan satu keputusan. Enggak katakan, terus kamu kalau keluar di terserah, kalau tetap di sini ya tidak apa-apa. Tidak katakan itu. Kenapa? Karena tahu kondisi Nabi Musa sedang pusing. Hanya butuh satu solusi. Keluar. Inilah kami nasihat. Aku adalah pemberi nasihat yang paling tulus. Nah, pertanyaannya kenapa orang ini kok bisa membocorkan berita kepada Nabi Musa? Padahal Nabi Musa-nya Fir'aun nantinya. Karena tadi lughatul ta'ayush, bahasa bergaul. Bagaimana menjadikan orang yang tidak seagama dengan kita bahkan bisa ngobrol sama kita nyaman, bisa bertetangga dengan kita nyaman, selamat dari mulut lisan-lisan kita, senang dengan keberadaan kita, kecewa, sedih dengan kehilangan kita. Hari ini enggak. Kuat itu bisa saat dulu ngaji. Kalau dewe iso like, iso nyambung silaturahim, iso enak. Tapi setelah ngaji jenggotan batuke irang, celanane cingkrang gawe jubah. Sama kita sekarang lewat aja nggak mau nyapa. Ini ngaji makanya kita kemudian dia jujur kayak ngaji model apa itu aja. Masa satu ngaji api, semari ngaji malah gak api. Ini kita belajar dari Nabi Musa dan dari Nabi Muhammad bagaimana bahasa bergaulnya nabi-nabi itu dengan tetangganya, dengan kerabatnya, dengan satu desanya begitu baik sehingga mereka punya fanatik buta. Ya, mereka punya kefanatikan yang tadi. Ini dulurku, ini wong desaku, anak apa-apa tanggungan. Dia itu orang Muslim, udah urus. Walaupun dia orang Muslim, ini tanggung, ini sak desa. Nah, itu namanya fanatik yang tulus. Dan kenapa Nabi Musa kok bisa dicintai sama kaumnya? Bahkan musuhnya cinta sama Nabi Musa karena Nabi Musa itu punya satu mukjizat yang sudah diberikan sejak masih bayi. Kata Allah dalam surat Taha, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, dan aku campakkan sedikit rasa cintaku kepada Musa. Maka semua orang yang melihat Nabi Musa pasti cinta dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu memiliki akhlak al-basum. Basum itu dari kata basmah. Basmah itu artinya suka senyum. Basum itu yang banyak senyum. Ada orang-orang itu, saya punya dua teman, satu di Lamongan, satu di Probolinggo. Itu enteng lah kalau senyum gitu. Gak nyapa-nyapa senyum. Yang teman di Lamongan ini gak ada. Dia suka senyum. Sekarang di Pondok Al-Iman Lamongan itu dijadikan tukang tarik donatur. Orang senang kalau ditarik donatur sama dia. Dan masih gampang oleh duit. Nah, soalnya gampang senyuman. Yang satu di Probolinggo juga gitu. Ya. Suka senyum, datang tiba-tiba senyum. Ya. Bukan karena gila ini, tapi memang karena alami gitu. Kadang saya ini berusaha untuk mereka ini senyum, tapi ya macam biasa orang biasa gitu malah jadinya nggak alami. Kalau mereka ini dua orang ini Arab.
senyumnya itu natural, senyumnya itu pas, enak dilihat. Dan Nabi Musa punya itu. Siapa yang lihat Nabi Musa pasti senang. Kenapa? Karena Nabi Musa suka senyum. Jangan banyak senyum nanti. Ajak orang kota ya. Pulang ke rumah senyum. Ya kalau biasanya orang kota saya senyum sambil jauh, pakai sambutnya nanti. Ada. Mari ngaji kita di masjid tentang senyum. Dan senyum itu ibadah. Sedekah kan paling mudah senyum. Dan dengan senyum itu ada kisah pabrik rokok di Brazil itu apa ini rokok cerutu itu pemasok tembakaunya itu adalah petani miskin ya, petani miskin yang dia setiap hari berdiri di depan pabrik rokok kemudian senyum kepada bosnya ketika lewat tiap hari gitu. Akhirnya bosnya ini tadi penasaran siapa tiap hari kok senyum di pinggir jalan. Akhirnya dipanggil, kemudian terjadilah jaring. Saya ini Pak, ada di rumah saya ini kebun tembakau banyak yang saya bisa mengkondisikan warga saya untuk stok tembakau penjenengan. Barangkali harganya cocok, nah nanti kita deal harga berapa. Dan jadilah rokok cerutu. Rokok cerutu yang mahal, besar kalau saya baca kisah itu di kitab di buku apa yang saya di rumah. Tapi Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, apa sih Isya? Sudah Isya, kira Isyanya jam 7 tadi. Tidak apa-apa, lanjut sedikit. Setelah ya sebelum itu sampai angka jarum panjang ke angka 9. Nah, kita selesaikan pemboikotannya saja. Setelah 3 tahun Nabi Muhammad dan Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Abdi Manaf terboikot, tidak bisa masuk makanan kecuali dengan sir, sembunyi-sembunyi. Umar bin Khattab, setelah Umar bin Khattab ngirim makanan pun sembunyi-sembunyi. Abu Bakar, kemudian orang-orang musyrik lain terdengar Pak Syiah itu lembah cuma di balik bukit. Dari kota Makkah terdengar tangisan, teriakan. Aslinya mereka orang-orang Makkah ini tidak nego. Tiap hari, tiap malam mendengar tangisan. Dengan kalau tiap hari, tiap malam mendengar tangisan Kongo, akan apa ini? Terenyuh, lama-lama ya terenyuh. Ya. Kecuali Abu Jahal memang bapaknya orang bodoh, memang nggak punya rasa terenyuh. Tapi orang-orang musyrik merasa terenyuh. Itulah anak-anak bayi, tiap hari nangis, ibu-ibu teriak-teriak kelaparan, masa nggak terenyuh? Akhirnya beberapa tokoh Quraisy tersentuh nuraninya. Orang Quraisy, orang musyrik tersentuh nuraninya terhadap kezaliman kejahatan. Ada orang Quraisy namanya Hisham bin Amr. Ada 5 orang yang membatalkan perjanjian boikot. Hisham bin Amr, Zuhair bin Abi Umayyah, Mut'im bin Adi, Abdul Bakhtari bin Hisham, dan Zam'ah bin Aswad bin Muttalib. 5-nya ini enggak langsung kemudian langsung bersepakat satu-satu Pak. Hisham bin Amr datang ke Zuhair bin Abi Umayyah, datang, wah, apa kamu itu keluarga paman bulikmu, pakdimu ada di sana, teriak-teriak seperti itu, kemudian kamu di sini makan pakai pakaian sebebasmu. Demi Allah kamu enggak itu. Tapi apa daya, saya cuma sendiri yang enggak itu. Enggak, kamu punya teman. Saya temannya. Cukup enggak 2 orang ini untuk membatalkan? Enggak cukup, kita harus cari yang ketiga. Akhirnya datang ke Mut'im bin Adi, mengatakan sebagai mengatakan, atau tuh, apa kamu itu makan makanan enak, makan sambil dengar tangisan orang kelaparan, apakah bisa? Apakah itu? Enggak juga. Kamu pakai pakaian apakah bisa? Enggak bisa. Walaupun muslim. Akhirnya kemudian, gimana kalau kita berkata? Nanti kita katakan, ayo kapan? Tapi kalau cuma 3 orang apa bisa? Enggak bisa. Cari yang keempat. Akhirnya datang ke Abu Bakhtari yang mengatakan kepada Zam'ah, berkumpul di satu bukit pada malam hari. Pada siang harinya di depan Ka'bah, Hisham bin Amr ini mengatakan, Zuhair bin Abi Umayyah, orang yang kedua, mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, apakah kalian ridho Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib terperangkap terboikot di satu lembah sedangkan kalian makan enak? Sungguh saya dulu tidak ridho terhadap perjanjian pemboikotan itu. Maka kata siapa ini? Kata Abu Jahal, kadzabta wallahi la tushad. Kamu bohong,
Sahifah pemboikotan ini tidak akan selamanya disobek. Nah, maka kemudian Zam'ah bin Aswad, anta wallahi akbar, kamu wahai Abu Jahal yang lebih berdusta. Ma radina kitabatu wa haitsu kutibat. Kami dulu ketika perjanjian itu ditulis, kita enggak ada yang itu. Maka kemudian Abu Bakhtari, kemudian Zuhair dan Mu'min mengatakan, enggak, kita juga enggak itu, kita hanya 5 orang. Abu Jahal berserasa, ada qudiyal laila, ada amrun qudiya bilail, tusyuqira fi bi ghairi hadzal makan. Ini perkara ini pasti sudah disepakati tadi malam. Enggak mungkin tiba-tiba sekarang ada 5 orang yang sama-sama mengatakan ini. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang Quraisy satu kata dengan 5 orang ini. Ayo, sudah diboykot, sudah selesai kan pemboikotannya. Akhirnya dibuka Ka'bah. Boykot itu digantung di Ka'bah. Setelah dilihat ternyata sudah habis dimakan oleh tayang. Kecuali kalimat Bismillahumma. Perjanjian zalim itu ditulis dengan Bismillahumma. Kecuali kalimat itu, tulisan itu yang tidak dimakan tayang. Mereka keluar ini buktinya. Kita tidak perlu menyobek, perjanjiannya sudah hilang. Sehingga kemudian Abu Thalib yang waktu itu hadir di majelis tersebut kembali ke Syi'ab dan mengabarkan kepada Bani Muttalib dan Bani Hashim untuk kabar gembira. Kita sudah bebas dari pemboikotan, kembali ke rumahnya masing-masing. Tapi kemudian setelah itu tidak selesai dakwahnya Nabi Muhammad mendapatkan ujian cobaan. Ada namanya Amr Husain, tahun kesedihan, tahun di mana Abu Thalib wafat, Khadijah radhiyallahu anha wafat. Gak habis-habis, gak habis-habis sampai puncaknya Nabi Muhammad kemudian mau dibunuh dan hijrah. Akhirnya keluar juga di tahun berapa? Tahun ke-13 setelah diutusnya menjadi Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa kita ambil pelajaran bahwasanya dakwah yang sekarang ini kita gaungkan, yang hari ini kita sebarkan itu banyak tantangannya. Sunnatullahnya seperti itu. Kalau kita dakwah kemudian enak-enak, nah itu kadang perlu dipertanyakan pada diri kita. Ini dakwah tenanan kurang. Tapi kalau dakwah kemudian dia kadang dibubar untuk urus perizinan dia kadang kodok angel, itu bunga-bunga perjalanan dalam dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa hadza, kita tutup perjumpaan pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.